Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Hari Sutriawati, CGP Angkatan 3 Kabupaten Sukabumi untuk membahas koneksi antar materi. Berdasarkan filosofi Ratatriloka KHD, yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mengedepankan kepentingan murid, utamanya saat mengambil keputusan ketika dihadapkan pada situasi dilema etika, agar ketiga pratap triloka tersebut dapat terlaksana guna memberikan tuntunan pada murid, supaya mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan budi pekerti yang luhur. Prinsip pengambilan keputusan bisa berdasarkan hasil akhir, aturan, ataupun kepedulian. Seringkali dalam pengambil keputusan berupa dilema etika diperlukan fleksibilitas berdasarkan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan norma yang berlaku dan digunakan. Tak jarang pula saat merasa bingung tentang keputusan yang akan diambil, bahkan setelah melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, kita masih memerlukan bantuan orang lain sebagai idola atau panutan kita dalam memberikan pertimbangannya melalui kegiatan coaching. Saat dihadapkan pada situasi bujukan moral, apalagi yang memberikan bujukan adalah atasan, pastinya kita selaku guru akan merasa bingung, bahkan sedih dan takut. Jika situasi yang dihadapi adalah dilema etika, seringkali rasa kasihan, kepedulian, dan loyalitas akan berpengaruh di sana. Maka diperlukan self dan social awareness di sini. Bila perlu dilakukan mindfulness dengan teknik stop untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Saat dihadapkan pada situasi bujukan moral, maka sebaiknya kembali pada nilai kebenaran, karena hukum memang tidak boleh dilanggar, namun harus dilakukan dengan cara yang luas atau melihat siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Tapi jika dihadapkan pada situasi dilema etika, kita boleh buat pertimbangan yang lebih fleksibel agar keputusan diambil dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan serta kebermanfaatan yang lebih besar. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan menghasilkan keputusan yang efektif dan tepat sasaran, memberikan kebaikan pada semua pihak yang terlibat, rasa aman, kondusif, dan juga nyaman. Walaupun mungkin keputusan diambil belum tentu memberikan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat, akan tetapi bukan kepuasan karena keinginannya dikabulkan dalam hal ini, melainkan yang dikejar adalah kebaikan untuk semua pihak yang terlibat. Walaupun terkadang kita harus mengedepankan kasihan dan kesetiaan kita untuk pihak tertentu, namun jika itu akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan yang lebih besar, mengapa tidak? Terkadang timbul kesulitan dalam pengambilan keputusan di suatu lembaga manakala anggotanya tidak memiliki visi yang sama, apalagi jika dilema etika masuk dalam paradigma individu lawan masyarakat. Namun sebagai pemimpin pembelajaran yang harus mengedepankan kepentingan murid, maka muridlah yang harus menjadi prioritas utama manakala terjadi benturan antara kepentingan guru dengan murid. Kepandaian kita selaku guru dalam mengambil keputusan untuk menghasilkan keputusan yang efektif tentu sangat berpengaruh terhadap terciptanya pembelajaran yang memerdekakan murid. Seorang guru yang berpihak pada murid akan dengan berani mengambil risiko apapun demi membela kepentingan murid-muridnya. Utamanya di sini adalah kepentingan masa depan murid dan bukan kepentingan sesaat. Keputusan yang diambil seorang pemimpin pembelajaran akan selalu mengedepankan kepentingan masa depan muridnya, karena baginya masa depan murid adalah prioritas utamanya. Seorang pemimpin pembelajaran tidak akan dengan sembrono mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masa depan murid-muridnya. Pengambilan keputusan yang tepat dan efektif sangat mengedepankan kepentingan masa depan murid yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran adalah merupakan tahapan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Seorang guru dalam hal ini dapat mengambil keputusan berprinsip pada hasil akhir atau kepedulian dibanding aturan, jika itu berhubungan dengan masa depan muridnya terlepas dari paradigma yang ada. Terkadang guru harus menggunakan teknik coaching dan menggunakan rasa sosial emosionalnya yang positif ketika berhadapan dengan situasi dilema etika. Namun jangan lupa untuk melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan saat menghadapi